Shalom, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membawakan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami dapat diperbolehkan untuk merenungi dan mempelajari dari sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tumbuh dan dapat berbuah dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap bibir mulut hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya nanti. Kiranya firman ini dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai nas perenungan firman Tuhan yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini, saya mengambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Di dalam nas ini saya akan mengangkat tema, yaitu dengan tema berusaha dalam pengharapan. Kita telah mendengar firman Tuhan yang telah diperhadapkan, yang telah kita baca tadi. Di sini mengatakan bahwa tentang pengharapan. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, kita pasti memiliki pengharapan di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti saya memiliki pengharapan yang saya persiapkan sejak dulu sampai sekarang. Saya pasti menaruh pengharapan dalam kehidupan saya. Pengharapan itu entah cita-cita saya ingin menggapai cita-cita saya. Jadi di dalam saya menaruh pengharapan itu, pasti saya sudah sejauh hari saya sudah menentukan pengharapan itu, pengharapan yang akan saya capai nantinya. Dan di dalam menaruh pengharapan ini, di dalam ayat nas ini juga mengatakan bahwa sabar. Artinya sabar di dalam kita menaruh pengharapan. Tentunya ketika orang sukses dalam menggapai cita-cita dan harapan itu tidak mudah. Perlu kesabaran, perlu berbagai rintangan yang akan diperhadapkan ketika kita menaruh pengharapan itu. Tentunya tidak mudah. Ketika orang sukses, bisa ditanyakan apakah dia sukses itu dengan hal yang mudah ataupun dengan hal yang sulit. Tentu semua orang dalam menggapaikan cita-cita dan harapan itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan dan rintangan yang dia perhadapkan di dalam dia menggapaikan keinginan dan pengharapan itu. Nah, di sini bagaimana sih cara kita untuk berusaha dalam menaruh pengharapan kita di dalam kita menaruh pengharapan itu? Yang pertama yaitu adalah sabar. Sabar artinya mungkin di dalam masa sekarang sabar itu akan sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Contohnya sebagai makanan, sebagai hal yang sederhana, mungkin kita ketika kita kelaparan, ketika kita kecapean, mungkin akan sulit kita untuk menahan lapar itu, sehingga membuat kita saya ini mau beli di luar saja, entah saya ini mau makan di luar saja, karena saya tidak sabar gitu, saya tidak sabar menahan kelaparan saya ini. Jadi sehingga saya membuat saya harus makan di luar aja biar cepat prosesnya, instan seperti itu. Nah, jadi seperti itu ketika contoh kita menaruh pengharapan. Pasti di dalam kita menggapai cita-cita dan harapan itu pasti kita menginginkan hal yang mudah, menginginkan jalan yang dipermudah, kita menginginkan jalan yang mulus, sehingga di dalam kita menggapai cita-cita dan harapan itu kita akan langsung cepat, langsung sampai ke harapan tersebut, sehingga kita tidak memikirkan, sehingga kita tidak mau kita melewati tantangan atau rintangan yang akan kita perhadapkan seperti itu. Nah, jadi di dalam pengharapan ini tentu dapat kita atasi. Nah, tentu di dalam kita berpengharapan ini bukan hal yang mudah, namun ini merupakan sesuatu yang terjadi di setiap orang seperti itu. Nah, jadi kata sabar ini di dalam kesesakan ini akan terus kita terapkan di dalam kita mencapai cita-cita dan harapan yang telah kita sediakan. Nah, jadi itu merupakan yang pertama. Dan yang kedua adalah bertekun. Bertekun artinya bertekun di dalam doa. Nah, kita menyerahkan diri kita menyerahkan cita-cita dan harapan kita itu hanya kepada Tuhan.
kita berharap hanya kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena Tuhanlah yang berpegang kendali atas kehidupan kita. Tuhanlah yang tahu, Tuhanlah yang menuntun, Tuhanlah yang memimpin setiap cita-cita dan harapan kita itu. Sehingga nanti kita dapat merasakan, kita dapat menikmati, oh ini merupakan berkat penyertaan Tuhan, merupakan kesiapan yang telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Nah, sehingga cita-cita dan harapan itu dapat terwujud di dalam kehidupan kita. Nah, kita dapat melihat di kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Nah, di sini di dalam ayat ini menekankan bahwa kita tidak perlu malu di dalam keadaan. Mungkin sekarang kita dapat melihat, kita dapat membedakan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Mungkin kita saat ini sedang berada di titik terendah. Mungkin kita saat ini berada mungkin di segi pendidikan. Mungkin kita berbeda dengan pendidikan orang lain. Mungkin orang lain lebih tinggi pendidikannya dibandingkan dengan kita. Sehingga kita merasa kita tidak percaya diri. Kita merasa kita malu ketika kita bergaul dengan orang lain. Sehingga membuat kita, saya merasa bahwa saya rendah pendidikan, jadi saya tidak pantas mungkin bergaul dengan seseorang, mungkin dengan seseorang yang mungkin lebih tinggi dari pendidikan saya. Sebenarnya itu merupakan hal yang tidak pantas, mungkin itu merupakan hal yang tidak perlu sebenarnya kita pikirkan. Mungkin tidak perlu kita merasa bahwa kita malu dengan keadaan kita sekarang, melainkan kita akan terus belajar dari seseorang yang mungkin memiliki pendidikan tinggi, sehingga kita dapat belajar dari mereka, sehingga kita dapat menilai, kita dapat melihat bagaimana mereka dalam menggapai cita-cita dan harapan mereka, sehingga kita tidak perlu iri, sehingga kita merasa kita harus bisa seperti itu. Kita harus mempunyai prinsip bahwa orang bisa, kenapa kita tidak bisa, seperti itu. Jadi kita harus memegang prinsip yang demikian, sehingga kita di dalam kita mencapai cita-cita dan harapan yang telah kita sediakan sejauh hari. Mungkin sejak kita kecil kita memiliki cita-cita. Nah, jadi di dalam kita menerus cita-cita itu harus kita capai, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh putus di tengah jalan, seperti itu. Nah, jadi kita harus belajar dari orang lain. Kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, seperti itu. Nah, jadi di dalam kitab Roma ini juga mengatakan, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini dalam pasal Roma dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 menekankan kita untuk menyerahkan diri kita dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita menyerahkan proses kehidupan, proses cita-cita dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang berpegang kendali atas kehidupan kita. Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita dapat merasakan, sehingga kita dapat menikmati di hari yang akan kita nantikan. Nah, sehingga di sini mengatakan juga karena Allah juga turut bekerja dan berpegang kendali atas kehidupan kita. Memang Tuhanlah yang berpegang kendali atas kehidupan kita. Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Tuhan telah mempersiapkan keinginan, Tuhan telah mempersiapkan cita-cita dan harapan itu, sehingga cita-cita dan harapan itu dapat kita tuangkan dalam kita menggapaikan cita-cita harapan yang telah kita inginkan saat ini, sehingga kita akan merasakan di tiba waktunya nanti bahwa Tuhan akan mendatangkan kehidupan dalam kehidupan kita. Sehingga kita sering mendengar kata-kata bahwa Tuhan itu akan menciptakan segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tuhan akan mendapatkan cita-cita harapan kita itu di dalam waktu yang tepat. Mungkin sekarang kita merasakan bahwa kesulitan mungkin yang sering terjadi, yang kita hadapi, banyak sekali tantangan, rintangan,
sehingga akan sulit untuk kita mencapaikan sebuah cita-cita dan harapan itu. Namun kita yakin, kita percaya, kita harus berpegang prinsip bahwa Tuhan itu akan mempersiapkan segala sesuatu akan pada tepat pada saatnya, sehingga nanti kita dapat merasakan, kita nanti dapat menikmati, oh ini, sehingga dapat kita menyadari bahwa oh ini rencana dari Tuhan, oh ini sebelumnya saya tidak mengetahui bahwa kesulitan itu sering terjadi dan sering saya hadapi, sehingga ketika saya sekarang mungkin telah mencapaikan cita-cita dan harapan itu, jadi saya akan mengerti, oh ini merupakan jawaban atas doa-doa dan jawaban atas pengharapan yang selama ini saya taruh di dalam Tuhan, sehingga harapan itu dapat terjadi dan harapan itu dapat saya capai. Nah, jadi di dalam nas ini, di dalam pemberitaan ini mengingatkan kita sehingga kita dapat Tuhan berikan pesan yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita, yaitu untuk mengajarkan kita untuk tidak membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Kita tidak perlu merasa bahwa hidup kita sulit, bahwa mencapai di dalam kita menggapaikan pengharapan, mungkin kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Sebenarnya itu tidak perlu. Mungkin kita boleh sekali-kali, bukan sekali-sekali, tapi kita boleh menilai, kita boleh melihat cara perkembangan seseorang itu seperti apa, sehingga kita dapat mengikuti, oh jejak dia seperti ini, tapi kita mengikuti jejaknya yang baik, sehingga kita dapat memiliki jalan seperti itu, memiliki bagaimana kita dalam melakukan dalam menjikapi berbagai rintangan, berbagai keadaan yang mungkin membuat kita sulit di dalam kita mencapaikan pengharapan itu. Nah, untuk yang kedua adalah mengajarkan kita untuk tetap bersabar. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bersabar itu bukan hal yang mudah seperti itu. Namun kesabaran itu akan membuat kita menjadi lebih kuat seperti itu. Sehingga akan membuat kita menjadi lebih kuat, sehingga kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu akan tetap selalu ada dalam kehidupan kita seperti itu. Nah, jadi yang terakhir adalah kita tetap mempertahankan harapan itu sampai terwujud dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita memiliki cita-cita dan harapan, mungkin berbagai kesulitan yang akan kita tempuh, namun kita harus yakin, kita harus percaya bahwa kita itu harus mencapai di titik pengharapan itu, mencapai di titik kesuksesan itu, sehingga kita tidak perlu merasakan kesulitan itu sehingga membuat kita menghambat di dalam kita menaruh pengharapan itu seperti itu. Namun kita akan terus berusaha, kita akan terus berdoa, kita akan terus mendekatkan Tuhan dalam kita menaruh pengharapan itu. Karena setiap kita anak-anak Tuhan, kita pasti akan diberikan kemudahan. Kita pasti telah Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita, yaitu tentang pengharapan dan cita-cita itu yang akan terwujud dalam kehidupan kita. Semoga firman ini dapat membawa kita ke dalam Tuhan, sehingga membuat kita terus menaruh pengharapan kita hanya terus kepada Tuhan, dan membuat kita akan terus bersabar dalam kita mencapai cita-cita dan impian kita, sehingga kita dapat membanggakan kehidupan keluarga kita, kehidupan orang tua kita, terlebih juga dengan Tuhan. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan pernyataan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan ini Tuhan, kami telah diperhadapkan dengan pemberitaan firman-Mu tadi. Biarlah Tuhan, kami serahkan cita-cita dan harapan kami ini hanya kepada-Mu, karena Engkau telah berpegang kendali atas kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat merasakan dan dapat menikmati cita-cita dan harapan yang telah kami inginkan di hari ini. Sehingga apapun yang akan terjadi dan apapun yang akan kami hadapi di dalam kehidupan kami Tuhan, dapat kami terlewati hanya dengan bersama Engkau saja. Hanya ini Tuhan doa dan permohonan kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.